Ya, pemirsa, Pemprov DKI Jakarta membuka posko oksigen rescue di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Posko ini guna memfasilitasi rumah sakit baik swasta maupun pemerintah untuk mengisi ulang tabung oksigennya demi mengamankan pasokan oksigen untuk pasien. Posko ini hanya berlaku untuk kebutuhan rumah sakit, bukan kebutuhan tabung oksigen pribadi. Mekanismenya, tim Pemprov DKI akan langsung memasok dari produsen, kemudian dibagikan ke rumah sakit yang membutuhkan lewat posko ini. Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait posko oksigen rescue yang dibangun Pemprov DKI, kita bergabung dengan reporter Eri Raka dan juru kamera Muhsin Jalal dari Monas, Jakarta Pusat. Ya, Eril, apakah sudah banyak pihak rumah sakit yang mengambil pasokan oksigen di posko oksigen rescue di Monas ini? Hari ini ada 132 tabung oksigen kosong yang sudah transit di posko oksigen rescue di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dan ini terdiri dari 12 rumah sakit, baik itu swasta maupun juga umum daerah. Dan 132 tabung oksigen kosong ini sudah dibawa ke Cilegon, Banten untuk dilakukan pengisian ulang. Dan memang untuk siang hari ini belum ada pengembalian hasil dari isi ulang yang dilakukan. Karena kalau kita melihat bagaimana skema beberapa hari terakhir, karena memang untuk posko ini baru saja didirikan 3 hari, dan di hari pertama dan juga hari kedua kemarin ini terlihat bahwa proses pengambilan kembali setelah dilakukan isi ulang ini biasanya dilakukan pada sore hari. Karena memang mekanismenya ini memakan waktu yang cukup lama, berjam-jam, dimulai dari pagi hari di mana setiap rumah sakit yang membutuhkan oksigen ekstra ini tinggal melakukan koordinasi bersama dengan Dinas Kesehatan Jakarta dan nanti membawa tabung oksigen kosong mereka di posko ini dan nantinya akan dikumpulkan dan dibawa ke Cilegon, Banten. Waktu perjalanan dari Jakarta Pusat ini menuju ke Cilegon ini membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 jam, ini tergantung dengan kondisi jalan. Setelah itu sampai di sana tidak langsung diisi tentunya karena ada antrian dari tabung-tabung lainnya yang sudah berada di sana. Yang ketiga adalah setiap tabung atau satu tabung ini memakan waktu pengisian kurang lebih 50 menit sampai dengan 1 jam, sehingga memang proses dari kedatangan tabung kosong oksigen tersebut berangkat menuju ke Cilegon, tempat pengisian yang sudah kerjasama dengan Krakatau Steel di Cilegon. Setelah itu antrian pengisian sampai dengan kedatangan ini memang memakan waktu yang cukup panjang, dan kalau kita melihat untuk kemarin ini sekitar 9 sampai dengan 10 jam untuk rumah sakit dapat kembali mengambil tabung oksigen mereka yang sudah diisi. Kalau kita melihat di 2 hari terakhir, memang setiap rumah sakit ini diberi jatah maksimal 10 tabung oksigen kosong yang mereka bisa bawa. Namun kalau kita melihat untuk hari ini ada beberapa rumah sakit yang melebihi, yaitu seperti 20 tabung oksigen kosong, salah satunya Rumah Sakit Pelni. Dan memang sebetulnya dari Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Anies Rashid Baswedan menjelaskan bahwa tidak secara lantang bahwa setiap rumah sakit hanya dibatasi 10 tabung setiap harinya. Anies hanya mengatakan bahwa setiap rumah sakit yang butuh oksigen lebih ini diperbolehkan membawa 10 tabung oksigen, sehingga memang tidak menutup kemungkinan apabila ada rumah sakit yang membutuhkan oksigen yang lebih banyak, seperti salah satunya Rumah Sakit Pelni yang saat ini membutuhkan sekitar 20 tabung oksigen kosong yang saat ini sudah diisi, dan kita akan menunggu kedatangan dari seluruh 132 tabung oksigen yang hari ini diisi ulang di kawasan Cilegon, Banten. Andra. Ya, Eril, selain posko oksigen rescue, di sana juga ada posko pemulasaran jenazah. Nah, ini bagaimana cara beroperasi dari posko pemulasaran jenazah di Monas ini?
Iya, betul sekali Andra, karena memang di Monas tepat di depan saya, ini tidak hanya saja ada posko rescue oksigen saja, tetapi juga ada posko pemulasaraan di Monas, Jakarta Pusat, dan ini baru juga berdiri 3 hari bersamaan dengan posko rescue oksigen. Bagaimana mekanismenya? Ini tadi saya juga sempat menanyakan ke beberapa pihak yang berada di sini, yang berada di posko, bahwa ada belasan personil yang sudah siap siaga begitu untuk ditelepon oleh setiap puskesmas. Jadi mekanismenya nanti akan membantu setiap keluarga yang harus kehilangan anggota keluarga mereka karena COVID-19 di luar fasilitas kesehatan atau di luar rumah sakit, seperti mereka yang isolasi mandiri atau di lokasi-lokasi di luar vaskes tersebut. Sehingga kalau kita melihat di rumah sakit memang sudah memiliki fasilitas pemulasaraan, sehingga proses SOP protap untuk COVID-19 ini dapat dijalani. Nah, begitu untuk membantu masyarakat yang isolasi mandiri ataupun juga di luar fasilitas kesehatan, bagaimana proses dari protap tersebut agar dapat terlaksana, makanya Pemprov DKI Jakarta membuka posko ini sehingga nantinya keluarga atau RT RW setempat akan melaporkan ke puskesmas terdekat, dan nanti dari puskesmas tersebut akan menelpon posko pemulasaraan yang berada di Monas. Apabila personil dan juga kelengkapan ini tetap ada, tersedia, maka nanti personil ini akan menuju ke puskesmas dan akan melakukan memandikan jenazah dan lain sebagainya sesuai prosedur atau protap COVID-19. Dan tentunya ini sangat membantu masyarakat agar proses-proses tersebut dan juga sumber daya yang ada dapat berjalan dengan baik. Andra. Ya baik, terima kasih Ariel untuk informasinya langsung dari Monas, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, demikian tadi laporan langsung dari reporter Eri Raka dan juru kamera Muhsin Jalal dari Monas, Jakarta Pusat.